Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Alam sebagai pihak pertama dalam perkara ini dan juga Ibu Irawati Susilo sebagai wakil dari korban dalam proses RJ kali ini, dan juga Mbak Rara selaku anak dari Bapak Alam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Mbak, dan juga Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dalam proses restoratif justice pada hari ini. Perkenalkan, saya Barata SH selaku jaksa fasilitator yang akan memimpin dan juga memfasilitasi proses jalannya restoratif justice ini. Perlu saya ingatkan dari awal bahwasanya saya selaku jaksa fasilitator tidak mempunyai kepentingan ataupun keterkaitan dalam perkara RJ hari ini. Sebelum kita memulai, saya akan menjelaskan dulu bagaimana kronologi perkara yang akan kita lakukan restoratif justice pada hari ini. Baik, bahwa Pak Alam pada hari Rabu pertanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 9.30 pagi, Pak Alam yang mengantarkan rombongan wisata yang berasal dari SDN Kerajaan Jember dengan mengemudikan kendaraan roda 6 berupa bus Hino dengan nopol P1412AA menuju lurus dari arah timur ke barat melewati jalan Patimura, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Lalu pada saat Pak Alam berbelok ke kiri, persimpangan 3 arah Jalan Raya Dewi Sartika, Kelurahan Kemas, Kota Batu, Pak Alam atau pihak pertama melihat ke arah sebelah kanan yang merupakan pertemuan dengan arus lalu lintas dari Jalan Patimura. Kemudian tanpa diketahui oleh Pak Alam, korban yang dalam hal ini Pak Paidi mengemudikan kendaraan roda 2 melaju dari arah belakang dan mencoba mendahului dari sisi sebelah kiri kendaraan bus tersebut dan ikut berbelok ke kiri. Pada waktu bus yang dikendari oleh Pak Alam akan mengambil jalur sebelah kiri, tiba-tiba bagian depan bus yang dikemudi oleh Pak Alam mengenai sepeda motor yang dikendari oleh korban atau Pak Paidi. Bahwa seakibat dari kejadian itu, korban mengalami posisi tengkurap di bawah bus yang dikendari oleh Pak Alam. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Pak Paidi meninggal dunia sebagaimana hasil visum yang dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rumah Sakit Bayangkara Batu. Baik, dari penjelasan kasus tersebut, saya ingin menegaskan kepada para pihak bahwasannya RJ yang kita lakukan pada hari ini sebuah mekanisme untuk mencari penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Saya juga menegaskan berdasarkan peraturan Jaksa nomor 15 tahun 2020, proses restoratif justice yang kita lakukan bahwasannya hadir yang pihak dalam proses ini harus hadir dengan kondisi tanpa paksaan dan juga tanpa tekanan dari pihak manapun. Oleh karena itu, saya ingin memastikan apakah Ibu Saudari Irawati Susilo yang dalam hal ini mewakili korban, apakah Ibu hadir pada proses ini dalam kondisi yang tidak dipaksakan oleh pihak manapun? Baik, Pak. Saya hadir secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Baik, saya juga bertanya kepada Pak Alam dan juga Mbak Rara yang dalam hal ini sebagai pihak pertama, apakah Pak Alam dan juga Mbak Rara hadir dalam perkara ini tanpa ada paksaan sedikit pun? Ya, baik Bapak, untuk saya sendiri hadir atas kemauan diri saya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya juga hadir atas keinginan saya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Baik, dengan demikian proses restoratif justice pada perkara hari ini kita mulai. Saya meminta kepada para pihak yang hadir untuk menjaga ketertiban proses restoratif justice pada hari ini. Oke, sebelum itu memang sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana kronologi dari kasus yang
akan di RJ pada hari ini, Mbak. Oleh karena itu, saya ingin mendengar sendiri keterangan dari Pak Alam terkait perkara atau kasus yang dialami oleh Pak Alam. Ya, Ibu Iriawati, sebelumnya saya turut mengucapkan berbelasungkawa yang sedalam-sedalamnya atas meninggalnya almarhum Bapak Paidi. Izin Bapak saya sebelumnya dan Bapak serta Ibu sekalian, saya akan menjelaskan kronologi pada hari itu. Pada saat itu, pada hari Kamis 15 Januari, saya sedang menjadi supir bus untuk anak SD Kerajaan. Pada saat itu anak SD Kerajaan ingin melakukan karya wisata ke Kota Batu. Di saat itu juga saya sedang melaju lurus di Jalan Patimura. Di ujung Jalan Patimura terdapat pertigaan. Pada saat itu saya ingin berbelok ke kiri, dan saat itu juga saya sebelum berbelok mengecek arah lajur dari sebelah kanan. Karena saya rasa pada jalur tersebut sedang sepi, tanpa saya melihat ke arah kiri lagi, saya terus melaju. Tidak berselang lama, saya mendengar adanya benturan di bagian depan kiri bus yang saya kendarai. Dan juga saya merasa telah mengenai sesuatu di bagian ban saya. Saya waktu itu mengiranya waktu itu ada kesalahan pada bus di bagian ban bus saya. Tapi pada waktu itu saya langsung turun dan mengecek. Ternyata ada seorang pria yang sudah tengkurap di bawah badan bus saya dengan bersimbah darah. Pada saat itu saya merasa panik. Saya takut dan mungkin saya juga merasa bersalah gitu. Mungkin apakah saya sudah lalai dalam mengendarai bus. Dan beberapa saat saya kemudian menelpon ambulan. Setelahnya, tidak berselang lama ambulan itu datang. Saya memberikan nomor handphone yang bisa dihubungi serta KTP saya untuk nantinya bertanggung jawab. Karena saya pada saat itu masih harus menunaikan kewajiban saya dalam mengantarkan anak-anak ke tempat tujuan. Mungkin itu saja Bapak Jaksa yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, setelah penjabaran yang Bapak berikan, apakah Pak Alam sudah pernah meminta maaf kepada ahli waris dari korban? Izin Bapak Jaksa sebelumnya, saya sudah pernah melakukan permintaan maaf kepada wakil korban Ibu Iriawati sebelumnya. Ya, benar Pak. Sebelumnya Pak Alam sudah pernah menemui saya secara langsung untuk meminta maaf atas kejadian ini. Untuk Mbak Rara sendiri sebagai anak dari Pak Alam, apakah ada sesuatu hal yang ingin disampaikan? Saya sedih akan musibah yang terjadi kepada Bapak. Bagaimanapun juga, Bapak adalah satu-satunya orang tua kami. Jika Bapak saya di penjara, siapa yang akan menafkahi kami? Siapa yang akan merawat adik saya? Lalu makannya? Bagaimana di kemudian harinya? Ibu saya sudah tiada. Jadi Bapak adalah orang tua kami satu-satunya. Bapak sangat telaten merawat kami, memberikan kami makan sampai kenyang. Meskipun saya tidak tahu Bapak makan sampai kenyang atau tidak. Saya mohon kepada Bapak Jaksa, mohon agar Bapak saya tidak dipenjara.
Saya juga meminta maaf kepada Ibu Irawati akan kesalahan yang Bapak saya lakukan. Saya mohon maaf, Ibu. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Alam dan juga Mbak Rara. Saya sangat menghargai kejujuran yang Pak Alam dan juga Mbak Rara berikan dalam proses RJ hari ini. Berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Irawati selaku perwakilan dari korban untuk menyampaikan perasaan, pandangan, dan juga harapan yang ingin diberitahu kepada proses restoratif justice pada hari ini. Jadi seperti yang sudah Bapak ketahui, Pak Paidi merupakan ayah saya. Beliau merupakan tulang punggung dan kepala keluarga kami, di mana ia bekerja keras sepanjang hidupnya sebagai seorang karyawan pabrik. Pada tanggal 15 Januari lalu, beliau berangkat bekerja seperti biasanya pada pukul 5 pagi. Dan bahkan ia sempat berpesan kepada saya untuk menyisakan ayam bumbu Bali kesukaannya. Namun, tidak saya sangka, belum sempat ia pulang dan memakan bumbu ayam kesukaannya, saya mendengar kabar bahwa beliau sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Kami merasa hancur, Pak. Ibu saya menangis berhari-hari dan sekarang kondisinya sedang sakit, sehingga tidak bisa hadir pada hari ini. Adik saya pun juga masih kecil-kecil dan butuh pendidikan. Rasanya kehilangan keluarga seperti ini tidak bisa digantikan oleh apapun. Tapi saya juga seorang muslim. Saya tahu bahwa Allah mengajarkan kita untuk memaafkan sesama. Saya tidak datang ke sini pada hari ini untuk menuntut hukuman seberat-beratnya. Saya datang ke sini ingin mengetahui apakah kejadian ini dapat dijaga agar tidak dapat terulang lagi pada orang lain. Dan saya hadir di sini untuk memastikan apakah kami bisa mendapatkan keadilan yang layak. Kami tidak kaya, Pak. Ayah saya adalah tulang punggung satu-satunya di keluarga kami. Sekarang beliau sudah tiada. Dan kami perlu memikirkan ulang masa depan kami. Baik, dari Ibu Irawati sendiri, apakah ada hal-hal yang ingin Ibu sampaikan atau permintaan Ibu yang ingin Ibu sampaikan dalam proses perdamaian atau proses restoratif justice pada hari ini? Ada, Pak. Jadi intinya ada 3 hal yang saya harapkan dari Pak Alam atas kejadian ini. Yang pertama, saya menginginkan permintaan maafan yang tulus dari Pak Alam, yang mana tadi sudah saya dengar dari Pak Alam secara langsung. Dan saya berusaha untuk dengan lapang hati menerima hal itu. Kemudian yang kedua, saya dan keluarga saya mengharapkan adanya santunan yang layak untuk kami dan keluarga, di mana yang sudah Bapak ketahui, ibu saya sedang sakit-sakitan dan adik saya juga masih kecil sehingga butuh pendidikan yang layak. Dan yang terakhir atau yang ketiga, saya berharap dengan adanya peristiwa ini dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi Pak Alam agar tidak mengulangi kejadian yang sama dan agar mengemudikan kendaraan dengan hati-hati. Baik, berdasarkan penjelasan yang Ibu sampaikan, apakah Ibu Irawati memiliki pandangan atau gambaran terkait jumlah santunan yang akan diberikan oleh pihak pertama? Untuk nominal uang santunan itu sendiri sebenarnya saya kurang tahu, Pak. Mungkin Bapak bisa untuk memberitahukan kisaran umumnya berapa? Pada umumnya Bu ya, untuk kasus seperti ini
Biasanya itu sekitar 50 jutaan, Ibu. Bila demikian, mungkin saya mengharapkan Pak Alam bisa memberikan uang santunan kepada kami sebesar 50 juta, Pak. Mengingat Pak Paidi sebagai ayah saya adalah pencari nafkah satu-satunya di keluarga kami. Sebelumnya, mohon maaf Ibu Iriawati, kalau untuk uang segitu ya Bu ya, mungkin saya rasa tidak mempunyai Bu. Karena Ibu tahu sendiri, saya juga cuma sebagai supir pariwisata yang mungkin Ibu tahu, saya cuma mendapatkan penghasilan ketika memang sedang musim liburan. Tetapi mungkin kalau Ibu mau, dengan nominal 40 juta mungkin saya masih bisa mencarikan. Itu pun juga saya juga membutuhkan waktu Bu, mungkin sekitar 3 bulan. Baik Pak, saya memahami hal itu. Namun, saya meminta mungkin agar ada perjanjian hitam di atas putih, yang mana dalam artian adanya perjanjian, sehingga ada kepastian hukum Pak, bila mungkin terjadi sesuatu di kedepan hari. Baik Ibu, memang di akhir proses restoratif justice ini ada yang namanya nanti penandatanganan berita acara, yang mana berita acara itu berisi kesepakatan antara pihak pertama Pak Alam dan juga Ibu Irawati Susilo sebagai wakil korban dalam proses restoratif justice hari ini. Pada akhir kesempatan restoratif justice hari ini, saya mempersilahkan kepada para pihak untuk menyampaikan permintaan maaf serta berjabat tangan untuk menandakan telah tercapainya kesepakatan. Baik Bapak Jasa, kesempatannya terima kasih. Sebelumnya sekali lagi Ibu Iriawati, saya turut mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Bapak Paidi, dan saya juga turut berduka cita untuk Ibu dan keluarga. Dan untuk Bapak atau Ibu, saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya yang sama, dan saya juga berjanji akan lebih berhati-hati ketika mengendarai bus. Pak Alam, ayah saya sudah berpulang ke sisi Allah. Tidak ada yang bisa mengubah akan hal tersebut. Dan Allah pasti memahami serta melihat dan Maha Pengampun. Sehingga pada kesempatan ini, demi Allah dan demi kedamaian batin kita semua, saya beserta keluarga memberikan ampunan kepada Pak Alam. Semoga Allah turun mengampuni kita semua, dan semoga ayah saya dapat diterima di sisinya dengan tenang. Baik, demikian proses restoratif justice pada hari ini. Saya ingin mengucapkan kepada Ibu Irawati selaku perwakilan dari korban agar Ibu Irawati mendapatkan ketabahan dan juga kesabaran yang sebesar-besarnya dari Tuhan Yang Maha Esa, dan juga kepada Bapak Alam untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan. Baik, saya juga turut mengucapkan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya atas kejadian yang telah terjadi, dan saya juga akan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya yang sama. Dan untuk Bapak dan Ibu sekalian, saya juga berjanji akan lebih berhati-hati saat mengendarai kendaraan bermotor. Dan sekali lagi juga saya ucapkan kepada pimpinan dan petinggi untuk dimungkinkan bahwa restoratif ini dapat terjadi. Terima kasih Pak. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya
atas kepergian Bapak Paidi yang disebabkan oleh bapak saya secara tidak sengaja. Tolong maafkan bapak saya dan tolong setujui RJ agar bapak saya dapat bebas. Saya mewakili keluarga korban telah memaafkan tersangka, dan Pak Alam sendiri telah menyanggupi untuk memberikan santunan kepada keluarga kami. Saya harap Pak Alam dapat lebih berhati-hati dan dapat mempelajari atas kejadian yang dialami oleh Pak Alam. Saya mengenal keluarga Pak Alam, khususnya Pak Alam sendiri. Dia adalah orang yang baik, orang yang telaten menjaga anak-anaknya setelah istrinya meninggal 3 tahun yang lalu. Bapak Alam bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Untuk tindakan yang pernah dilakukan, Pak Alam tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Beliau biasa-biasa aja di situ. Tapi karena ada kejadian yang tidak disengaja yang terjadi, mungkin Pak Alam akan dikenakan sanksi sosial. Dan saya sebagai kepala desa akan membantu untuk mengawasi dan juga untuk membantu Pak Alam agar dapat berbaur kembali dengan warga-warga di sekitar atas kejadian yang menimpa Bapak Alam. Video yang telah disaksikan merupakan simulasi proses penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Batu. Perkara ini melibatkan tersangka Sugiarto alias Giarto bin Poniman, seorang supir bus pariwisata berusia 47 tahun, dan korban Paidi yang saat itu berusia 66 tahun. Peristiwa bermula ketika tersangka sedang mengemudikan bus yang membawa rombongan wisata dari Kabupaten Jember menuju Kota Batu. Pada saat yang bersamaan, korban yang mengendarai sepeda motor berusaha mendahului bus dari sisi kiri. Benturan pun tidak dapat dihindari hingga korban terjatuh dan masuk ke bawah bus. Dalam penanganan perkara tertentu, kejaksaan dapat menerapkan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara yang menekankan pada pemulihan keadaan, perdamaian antara para pihak, serta penyelesaian yang berkeadilan tanpa mengabaikan kepentingan korban, tersangka, dan masyarakat. Proses ini melibatkan jaksa penuntut umum sebagai fasilitator yang netral, tersangka sebagai pihak pertama, korban atau keluarga korban sebagai pihak kedua, serta disaksikan oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama. Pelaksanaan perdamaian dilakukan secara sukarela melalui musyawarah tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun intimidasi dari pihak manapun. Dalam proses tersebut, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, menjelaskan peristiwa yang terjadi, serta mencari solusi yang dapat diterima bersama. Apabila tercapai kesepakatan, korban dan tersangka membuat perjanjian perdamaian secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan saksi. Kesepakatan tersebut dapat disertai pemenuhan kewajiban seperti ganti kerugian atau bentuk pemulihan lainnya. Selanjutnya, jaksa penuntut umum menyusun laporan dan mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif
melalui mekanisme yang telah ditentukan. Permohonan tersebut kemudian dievaluasi melalui gelar perkara sebelum diputuskan untuk disetujui atau ditolak. Apabila disetujui, perkara dihentikan melalui surat ketetapan penghentian penuntutan. Namun, apabila tidak disetujui atau perdamaian tidak tercapai, maka perkara akan tetap dilanjutkan ke proses persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Melalui keadilan restoratif, kejaksaan berupaya menghadirkan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan, tanggung jawab, dan terciptanya perdamaian yang berkeadilan bagi seluruh pihak.